terkesan ditutup-tutupi di tengah umum. Ajaran apakah itu? Tolong dibuka surat Al-Baqarah ayat 208. Surat Al-Baqarah ayat 208. HP-nya yang punya paketan dibuka. Kalau langsung ada Quran dibuka. Di situ Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, yang di hai itu yang beriman. Di situ tidak ya ayyuhal muslimun, ya ayyuhan nas, tidak. Di situ amanu. Mohon izin spidol, ya. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 208. Nanti dulu. Jadi materinya berjudul Sempurnakanlah Islammu. Judulnya gitu, ya. Sempurnakanlah Islammu dan atau ikutilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sempurna. Sama. Wahai orang-orang yang beriman, tahapannya pertama adalah Islam, iman, kemudian ihsan. Wahai orang-orang yang beriman, orang yang beriman adalah orang yang meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Ketika kita menjalankan perintah dan meninggalkan larangan yang sudah dituangkan di dalam hukum syariah yang diemban oleh Kanjeng Nabi Muhammad, berarti itu termasuk orang yang beriman. Buktinya jasad kita meninggalkan larangan dan menjalankan perintah, paham ya? Oke, sistemnya kita itu bintek, kayak lebih mengena. Itu iman. Menyentuh sebatas jasmani. Ada kata password, kata kunci yang harus panjenengan ketahui sebelumnya, biar nanti mudah memahami. Apa? Ketika Allah menciptakan manusia insan kita ini, sambil berdiri nggak apa-apa nggih, izin. Ada dua unsur disebut manusia. Allah ciptakan jasmani kita dari saripati tanah. Pertama, Allah ciptakan manusia unsur jasmani, jasad, dari saripati tanah. Nanti kalau sudah hatta idza jaa ajaluhum, kembali ke tanah lagi. Sebab setiap diri manusia yang bernyawa kullu nafsin dha'iqatul jasmani kita. Yang kedua, disebut manusia kita, Allah ciptakan ruh yang ditaruh di dalam jasmani ini, yang nantinya kembali wa inna ilaihi, kembali kepada Allah. Bisa dipaham? Oke. Jasmani kita kembali ke tanah, asal dari tanah, kita kembali ke rohani kita, asal dari Allah, kembali ke pertanyaannya sekarang. Ruh jenengan ini sudah tahu jalan menuju Allah? Aku tanya. Makanya saya hadir dari Mojokerto ke sini, jenengan ku anggap lebih dari saudara kandung saya. Saya sampaikan hal ini walaupun berat di dalam hati saya, karena ini adalah perintah Allah, wajib ku sampaikan. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Inilah ajaran dinul haq, ay dinut tauhid, yang menyentuh tentang hati, terkesan ditutupi secara umum, terkesan, sehingga kita sebagai masyarakat
menengah ke bawah buta tentang hal ini. Buta tentang pengesaan ruhaniyah pada Allah. Surat Al-An'am ayat 79 Allah katakan, ketika saat Nabi Ibrahim itu diposisikan hamba yang tidak menyekutukan Allah, bagaimana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini lebih tajam. Ku hadapkan wajah ruhku ke wajah Allah. Ini yang jarang dibahas. Bahkan di tengah umum gak ada yang berani membahas tentang ini. Yang katanya takut fitnah. Para masyayikh ketika berbicara tentang tasawuf, bicara tentang hakikat makrifat, apa yang diterima komentar-komentarnya? Sangatlah kebanyakan wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan tidak percaya. Yang tahu ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mengapa ini yang dipanggil adalah amanu, iman? Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu, masuklah kau sekalian fisilmi, di dalam agama Islam, kafah halis sampurno, dengan sempurna. Nah ini kesempurnaan Islam itu adalah pertama syariah, kedua thariqah, ketiga hakikat, keempat makrifat. Apa syariah? Syariah adalah ilmu, sistem. Bagaimana caranya sholat itu benar, syariah. Ilmunya, sistemnya. Itu syariah. Terus thariqah. Apa thariqah? Jalan. Nama sholat itu adalah thariqah, jalan yang diberikan oleh Allah untuk kita manfaatkan untuk bertemu Allah. Caranya bisa bertemu Allah. Hakikat apa? Tujuan. Hakikat makrifat ini pekerjaan ruhaniyah. Syariat thariqat ilmu yang kita pahami tentang bagaimana cara sholat yang benar. Nama sholat adalah thariqah, itu sebatas yang dilakukan oleh jasmani. Ruhani belum. Lah, ruhani harus dididik dengan hakikat tauhid untuk supaya tujuan Anda sholat itu benar. Makanya saya katakan hakikat itu apa? Tujuan. Apa tujuannya orang sholat? Bertemu Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Fa'budu, sembahlah Dia. Hadza, bila mana kau betul-betul menyembah pada Allah, dikatakan menyembah dengan benar itu, Pak. Sing nyembah, yang menyembah harus ketemu yang disembah. Harus ketemu. Tujuan saya dari rumah ke sini adalah silaturahim. Tujuan hakikatnya. Syariatnya saya numpak mobil, thariqahnya adalah jalan. Lewat mana? Salatiga turun sampai ke sini. 7 jam. Betul. Lah, kalau saya sudah di sini, sudah bertemu panjenengan, sudah ketemu, inilah makrifat. Kita apa tujuannya? Bertemu Allah, sholat. Ada hadis, ada hujah Al-Quran yang menyebutkan. Buka di dalam surah Al-Baqarah juga ayat 238 tentang sholat yang bertemu Allah. Tapi saya boleh tanya Pak Bu ya? Boleh tanya ya? Jenengan selama ini sudah umur ada yang 40, 50, 60, 70 ya? Waktu jenengan sholat sudah bertemu Allah? Halo? Ibu? Sudah bertemu Allah? Ataukah bertemu suami, istri, anak, pekerjaan? Atau gitu? Iya enggak? Allahu Akbar. Hati kemana? Teringat apa?
Saya sebut hati itu maksudnya adalah ar-ruh. Saya tanya, jenengan waktu sholat sudah bertemu Allah atau bertemu selain Allah? Jujur mawon Pak, jujur. Manusia tidak akan pernah bisa bertemu Allah. Sekali lagi saya katakan, manakala tidak mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti Rasulullah di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakanlah, jikalau umatmu, wahai umatku, jikalau kau ingin bertemu Allah, jikalau kau ingin cintamu diterima Allah dan kau dijadikan kekasihnya, ikuti aku, kata Rasul. Ikuti aku. Ada istifham di situ. Ada kalimat pertanyaan. Mengikuti panjenengan ya Rasul yang bagaimana? Sempurnakan Islammu. Jangan kau hanya berkemas membangun jasmaniyahmu dengan hukum syariah thariqah, tetapi ruhaniyahmu juga bangunan dengan hukum hakikat, bisa makrifat pada Allah. W.R. Supratman dawuh, bangunlah jiwanya, bangunlah lah. Berhubung kita umat manusia yang belum pernah diajarkan di jalur dinu tauhid Rasulullah ini, akhirnya kita umat manusia menengah ke bawah nggak ngerti bangun jiwa itu bagaimana sih, tidak dijelaskan. Ini persoalannya. Akhirnya ketika kita sholat, mohon maaf sekali lagi, saya bukan sok suci mboten, saya sama dengan jenengan Pak Bu ya, sama, kita sama belajar di sini. Sampai umur berapapun kita, tatkala ruhani kita belum diajarkan tentang tauhid, mohon maaf, setinggi apapun ilmu kita, apapun status kita, ketika kita sholat pasti tidak bisa teringat Allah. Justru malah nafsu yang masuk di dalam hati kita melalaikan kita. Padahal surat Al-Baqarah ayat 238, cara untuk sholat khusyuk paling mudah kalau jenengan purun. Sholat yang bisa khusyuk hanyalah sholat ketika rohaniyahmu itu bisa bertemu Allah. Caranya bagaimana? Tak jamin jenengan kalau mau menjalankan ini nanti bisa terasa khusyuk. Tandanya bagaimana nanti kalau khusyuk? Satu, jenengan tidak akan pernah ingat pada urusan dunia. Lu Gus gak wangel lah. Lah jangan takut angel dulu, wong belum dijalankan wis ngomong angel, nggak boleh. Dua, nanti jenengan ini tatmainnul qulub, hati sampai tenang, damai. Kalau nggak percaya nanti malam kita tahajud 2 rakaat, coba praktekkan apa yang nanti kami berikan caranya. Tapi tak ulas dulu ayatnya. Ketiga, Anda nanti tidak mudah amaroh. Kalau orang Mojokerto nggak gampang muring-muring. Ayahnya telat kerja pulang, biasanya kita punya istri yang cerewet itu. Dari mana? Di WA enggak? Nanti tidak begitu. Alhamdulillah Kang Mas sudah rawuh di rumah. Itu nantinya. Suami juga begitu, tidak akan mudah marah-marah ketika ibu membikinkan kopi keliru garam. Ketika diminum nyinyir, nggak pernah mengeluh, nggak gelisah. Pak, mengapa jenengan kok nyinyir? Nggak apa-apa, kremiku biar mati, gitu. Tahu kremi ya? Cacing. Karena apa dia tidak marah? Karena hatinya millata Ibrahim hanif, condong pada Allah. Sebab semua apa yang terjadi di dunia ini Pak Bu, sekecil apapun yang namanya makhluk, debu, atom, bahkan sebesar jenengan ataupun sebesar gunung, walillahil masyriqu wal maghrib. Lihat Al-Baqarah 115. Semua makhluk bisa bergerak ini karena digerakkan oleh Allah.
Jenengan sering nggih maca membaca la haula wala quwata illa billah. Paham maksudnya? Kalau artinya paham. Cuman cara mengamalkan itu nggak paham kebanyakan. Kalau bacanya sih paham. Anak SD bisa. Kalau cara menjalankan maksudnya la haula wala quwata illa billah bagaimana? Oleh karena kita itu tidak diajarkan tentang hakikat makrifat yang masuk dalam dinut tauhid, akhirnya banyak yang nggak paham. Gini Pak, sebetulnya kita makhluk, disebut makhluk, Allah disebut kholik, nah gitu ya. Sifat kita itu la haula wala, tidak punya daya upaya apapun untuk berjalan, untuk melihat, untuk mendengar, untuk bicara, untuk apapun. Tidak punya. Wala quwata, dan kekuatan pun tidak punya. Sama dengan jenengan dari rumah masing-masing ke sini ini tidak punya sampai daya upaya untuk ke sini. Cuman bisanya ke sini illa bil, karena digerakkan oleh Allah jenengan kali kula, akhirnya sakit, akhirnya bisa sampai di sini kita bertaklim muta'alim. Setuju? Pun iman yang anti sampean? Setuju ya? Tadi saya katakan seluruh makhluk apapun bisanya bergerak karena digerakkan oleh Allah. Berarti status kita sebagai makhluk hakikatnya sebenarnya seperti patung, tidak punya daya upaya kekuatan apapun. Bisanya punya daya dan kekuatan apapun karena illa billah. Nyun sewu. Di situ dikatakan Al-Baqarah 238. Hafidhu 'alas sholawah. Jagalah sholat 5 waktu. Was sholawah. Di situ pakai jamak. Mohon maaf kalau sudah materinya masuk di ranah ini enggak ada guyon loh Pak Bu ya. Mohon maaf. Kecuali saya bahas tentang syariat thariqat teng mriki guyon tok wis. Guyon. Tapi kalau sudah masuk sini mboten guyon ya, enggak ada guyon ya. Ini sungguh-sungguh kita pahami. Hafidhu 'alas sholawah. Pertama, maksudnya ay al maktubah, salat 5 waktu. Jaga salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu ada kaitannya dengan jasmani Bapak Ibu. Jadi kalau jasmani itu gak melakukan berarti kita tidak termasuk menjaga jasmani harus melakukan. Ayatnya tidak berhenti di situ. Wassolatil wusta. Ini yang jarang dibahas. Apa sholat wusta? Sholat adalah ahad. Ini jamak, ini ahad. Tunggal. Dan jagalah juga sholat wusta. Niki kalau tafsir muhakamah ya sholat asar itu. Kalau sholat asar berarti urusannya dengan jasmani, masuk pada sholat 5 waktu sudah. Ditarik di tafsir mutasyabihah, al-wusta adalah sholat yang dilakukan oleh ruh. Ini keterbatasan ulama-ulama tasawuf sebelum 2014 takut menjelaskan tentang wassolatil wusta di tengah umum. Kebanyakan dibahas di tempat khusus. Tapi sekarang sudah 2014 ke atas, di umum sudah. Apa dan bagaimana sholat wusta itu yang dilakukan oleh ruh? Kembalilah pada surat Al-An'am ayat 79. Sesungguhnya ku arahkan wajahku, wajhiyah, terhadap wajah Allah. Bukan wajah jasmani loh Pak ya, bukan ya. Ini wajah rohani. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana wajah rohani sampean kali kula? Sudah pernah tahu? Belum nggih? Oke, kalau buka nggih. Kalau kita bicara wajah jasmani ya ini. Nanti kalau sudah umur 90 semua tua. Keriput-keriput. Nggih? Ya waktu umur 20 sampai 30 yang perempuan cantik-cantik, yang laki-laki ganteng-ganteng. Tapi kalau sudah umur 90 100 bagaimana Pak? Berarti wajah jasmani itu tidak kekal. Nggih badan. Gitu ya. Terus kalau kita bicara wajah rohani, ini kekal.
Kalau bagus yo kekal bagusnya, kalau jelek kekal jeleknya. Ulaika kal an'am bal hum adall. Kata Allah, ada wajah rohani itu ada dua. Ya. Ada wajah yang rohani itu jadi belenggunya hawa nafsu, jadi budaknya hawa nafsu. Akhirnya Allah katakan mereka itu seperti kilpat. Tahu kilpat? Sikil papat. Apa berarti? Hayawan. Kal an'am. Balhum adol. Kalau wajah jasmani ya seperti ini, cuman roh kita berbentuk sifat itu seperti na'udzubillah min. Ini. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhan. Ini. Jikalau kau berlumuran dosa, baik wajah jasadmu ataupun wajah ruhmu, taubatan nasuha, bertobatlah kau dengan semurni-murninya. Artinya apa Pak Bu? Kita manusia tadi terdiri dua unsur, jasmani dan rohani. Jasmani maksiat kita, sampai sudah tahu ditata di dalam hukum syariah. Hukum syariah, jasmani kita mencuri, nah nggak boleh, itu berarti kita maksiat. Udah ditata. Tapi rohani kita berbuat dosa pada Allah, ini ditata kita, ditaklimi kita, diajarkan kita tentang bagaimana ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, yaitu dinul tauhid, supaya wajah ruh yang tadinya seperti hayawan biar tidak. Nek wedok iku koyok bidodari, nek laki-laki koyok malaikah. Piye carane? Kembali kepada sholat wusta. Al-An'am 79 itu mengkisahkan sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikatakan beliau itu menyembah, artinya menyembah, bertemu yang disembah. Barometernya adalah ketika wajah ruh beliau itu menghadap kepada wajah Allah. Wajahnya ruh kita itu disebut apa Pak? Disebut imanul haq. Iman yang benar. Iman yang benar, keyakinan yang benar hanyalah pada Allah. Artinya apa? Kita beriman bahwasanya rotasinya dunia, rotasinya makhluk, bisanya geraknya makhluk, termasuk kita dari rumah masing-masing bisa sampai ke sini. Hati harus beriman bahwasanya bisanya saya sampai ke masjid Ainuniyah itu karena Allah, maka iman sampean itu benar. Berarti wajah sampean ini mulai membaik. Gak ngaku-ngaku karena aku kuat, gak ngaku-ngaku karena aku punya, gak ngaku-ngaku karena aku alim. Semuanya pengakuan atas dirinya tadi telah fana, akhirnya diganti penetapan iman itu yang berkuasa, yang menguasai hanyalah Allah. Itulah maksudnya ini wajah tuh, ku hadapkan wajah ruhku. Allahnya mana tuh Pak? Allah itu gak jauh. Allah itu nama, yang memiliki nama Allah gak jauh. Al-Hadid ayat 3 dibuka. Huwal awwal wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu yo ada di awal setiap acara, di akhir setiap acara. Berarti yang menguasai acara mulai awal sampai akhir hanyalah Allah. Andai kata tadi tidak ada Allah, gak mungkin acara ini bisa terselenggarakan. Pertanyaanku, tadi hatimu sudah imankah pada Allah? Derek, lali, lali. Mengapa kita lalai? Karena kita belum diajarkan tentang hakikat makrifat. Itu aja jawabannya. Yun sewu. Ini andai kata di ruangan masjid ini tidak dinyalakan kipas, tidak dibuka jendela-jendela, hawanya panas ya? Nggih mboten? Oke. Sekarang dibuka, kipas dinyalakan. Akhirnya menjadi
perubahan cuaca, perubahan kondisi. Kalau jenengan beriman gara-gara kipas atau angin, berarti iman sampean iki, mohon maaf, iman kita bermasalah. Kalau kita kembalikan logis, memang Pak, kalau nggak ada kipas yo hawanya panas. Tapi tolong iman di dalam hatimu keluarkan, karena siapa itu? Sebab geraknya ini, jikalau tidak ada Allah di sini, nggak mungkin ini bisa gerak, nggak mungkin angin bisa datang. Angin datang semata-mata karena Allah yang mengutus angin untuk masuk di dalam masjid. Hanya Allah. Allahnya mana? Wadzohiru wal batin, di dalam dan di luar diri jenengan, di dalam dan di luar diri makhluk apapun. Berarti di dalam angin dan di luar angin, di situ ada wujudnya Gusti. Dalam Al-Quran Allah katakan wujudnya laisa kamislihi sayun. Anda tidak bisa menyerupakan dengan sesuatu apapun, tidak bisa menyebut dengan sebutan apapun kalau kau sudah tahu. Itu berarti hanyalah dirasa. Rasa itu iman Pak. Dirasa, diimani. Ketika saat kita berdiri, siapa yang mendirikan? Allah di dalam dan di luar diri jenengan. Ketika kita rukuk, siapa yang merukukkan? Sujud, siapa yang mensujudkan? Membaca rukunnya, sholat, siapa yang membacakan? Kalau di situ tidak ada Allah, bisakah jenengan gerak sendiri? Halo? Dalile wis cetha la haula wala quwata. Jelas nggih? Itulah sholat wusta. Sholatnya ruh. Wajhiyah, wajah Allah yang dimaksud adalah hidup yang menguasai segala hal apapun. Itu wajah Allah. Hanifan, olehnya jenengan menghadapkan itu dengan sungguh-sungguh. Artinya Pak Bu, mulai takbiratul ihram sampai salam, tolong silahkan lesan membaca rukunnya sholat, tapi hati jenengan harus berzikir pada Allah. Artinya zikir adalah ingat. Artinya ingat adalah sadar diri, hati kita menyadari, merasakan sesungguhnya yang menggerakkan kita mulai takbiratul ihram sampai salam semata-mata hanyalah hanifan. Teruskan, sibukkan hatimu untuk merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan dirimu. Mulai takbiratul ihram sampai salam hanyalah Allah. Jikalau kau mau untuk selalu hati kau sibukkan merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar tubuhmu, maka tak jamin kau tadi tidak akan ingat terhadap urusan-urusan selain Allah. Dicoba, nanti dicoba. Apakah bisa langsung 2 rakaat itu terus ingat ya? Wong namanya belajar bedil. Sampai tangkep Pak tentara, Pak polisi. Pertama itu jelas gak titis, mesti melain. Apalagi kita tidak dikasih ilmunya, bagaimana caranya kita membidik, nggak bisa. Kadang-kadang goyang napas kita itu sudah melenceng, nggak ngerti ilmunya. Sholat kita nggak bisa hanifan, condong hati pada Allah, nggak bisa kalau tidak kita ilmuni, tidak kita ajarkan hakikat menuju makrifat ini kita terima, nggak bisa. Harus wassolatil wusta, ini adalah sholat yang dilakukan oleh ruhaniyah kita. Waqumu lillahi qanitin ay khashi'in. Nah inilah cara untuk sholat khusyuk itu seperti itu. Bahkan ayat ini kalau boleh saya artikan, 238 Al-Baqarah itu wajib hukumnya sholat itu khusyuk. Wajib hukumnya sholat itu bertemu Allah. Mengapa selama ini kita tidak seperti itu? Jawabannya cuma satu, karena kita belum dididik tentang dinut tauhid. Itu persoalannya. Jikalau para arif menyampaikan sebelum 2014 mesti secara sembunyi-sembunyi Bu, tidak berani terang-terangan seperti ini, nggak berani, karena takut fitnah, salah paham. Ini persoalannya. Lah sekarang sisa umur kita tinggal berapa kita nggak tahu sama-sama, ya toh? Ayo kita manfaatkan sisa umur kita untuk melakukan ibadatul, di samping ibadatul jawareh, ibadah sebangsa jasmani yang sudah diatur di dalam hukum syariah, juga ruhaniyah, ibadah bongso.
Hati atau ruhaniyah yang ditata di dalam hukum hakikat menuju makrifat. Artinya ayo belajar kita sholat dengan khusyuk. Sebab besok yang ditanyakan amaliyah pertama adalah mutu nilai sholat. Tatkala mutu nilai sholat kita di mata Allah bagus, maka baguslah lainnya. Sebaliknya, kalau jelek, jeleklah. Inna sholata tanha anil faksha wal mungkar. Ini maksudnya sholat yang khusyuk, bos. Bukan sholat asal-asalan. Sholat yang khusyuk. Tarkib definisi sholat khusyuk adalah ketika jenengan sholat ruhaniyah ini rindu untuk bertemu Allah dan bertemu Allah. Sebab mohon maaf Pak Bu, setiap detik kita itu dilayani Allah dalam hal apapun. Mata berkedip gini aja, kalau tidak dikedipkan Allah bisa kedip sendiri. Terus bagaimana rasanya satu hari nggak bisa kedip? Dicoba aja. Digendeng ini terus ya, satu hari gimana rasanya? Ini tingkatan sepele, tapi nggak bisa diukur dengan nilai uang. Belum lagi nafas dikeluarkan Allah, dimasukkan Allah, membawa oksigen, bisa bayar asli dengan. Halo, bisa bayar nang Allah? Mboten saged. Allah hanya satu yang diminta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah. Maksudnya menyembah di sini yang benar-benar menyembah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Itu surat Maryam 36. Sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Ayo kita sembah. Berarti ayo kita menghadap dan bertemu. Yang bertemu niku Pak Bu adalah ruhania. Nek jasmania bertemu surga, bertemu pahala. Ini ruhania bertemu Allah. Jangan dicampur. Jasad ruhania bertemu surga, bertemu pahala. Padahal pahala surga itu ciptaan Allah. Iku makhluk. Ruhania harus bertemu Allah.